Mga tura gutombo kami tenggar ayah mangaya landing mabupati rumah itu lokasi yang kita mabalembang pati jari bidang liga gabas miumpu mewame atau pamble lugu musi no ditutun nika baban si paang nika mangang gupu dugulu kare cepat cepat tura gutombo kampi meu. Ukuran belis untuk generasi turunan kami orang Sita asli, ukuran belisnya di sini. Ini batu untuk ikat kerwa kuda. Jadi berapapun banyaknya tali kuda yang diikat mulai dari sini sampai di sini, sekitar belasan ekor. Seperti saya punya bapak dulu belisnya 13 ekor kuda dengan 13 ekor kerbau itu ikat di sini. Ini batu ini sudah ditanam sejak nenek moyang dulu, sejak gulung kami punya generasi ketiga. Jadi untuk menyatakan bahwa belis anaknya orang Sita, ukurannya di sini. Tidak perlu kita ngomong yang seperti orang bilang sekarang itu ya karang-karang, tidak. Datang saja ikat di sini semua tali hewan, tali kerbau dan tali kuda. Generasi ketiga kami punya nenek moyang namanya Gulung, dia yang bawa ini pohon dari Bima ke sini. Di samping Kamboja yang ditanam di pusat kampung ini, di bawah pohon Kamboja ini ada 5 leluhur yang dimakamkan di sini. Ada 5 leluhur mulai dari Gulung. Sedangkan hadiah-hadiah lain yang diberikan oleh kerajaan Bima dulu kepada kami di sini, di dalam itu ada SK di atas tadi itu ada SK kerajaan Raja Wang Sita Dalu Ame Mambu, kemudian Mariam, ada mas kawin dulu, mahar, itu semua diserahkan dari Bima. Sedangkan yang kubur di sana tadi itu yang kita beri siri pertama itu 2 nenek moyang. 2 nenek moyang di sana itu manusia yang paling ganas. Mereka tidak boleh dikuburkan bersama orang bijak. Di sini semua 5 orang bijak. Sedangkan di sana 2 nenek itu, mereka itu hatinya pendek. Jadi dalam mengambil keputusan tidak ada kalau A ya langsung eksekusi begitu. Ini untuk ikat kalau ada acara adat, kalau acara potong kerbau, tali kerbau ikat di sini, baru dipotong disembelih. Nah, berapapun kuatnya kerbau, ini batu tidak goyah. Nah, sedangkan ini nenek moyang yang kuburkan di sini. Kemudian di sana. Jadi berarti ini kuburan semua ya? Orang-orang yang tidak bijak dalam mengikuti alur pikirannya orang tua-tua itu tidak boleh kubur di atas, mereka harus kubur di sini di pelataran. Kemudian ini juga karena kami punya nenek ini ada 7 gendang di luar, 7 gendang. Jadi nenek moyang dari 7 gendang ini semuanya kubur di dalam wilayah pelataran ini. Di sini, dengan di sini. Sehingga mereka
pengaruh mereka tidak bijak dan tidak mengikuti alur pikirannya kita punya nenek moyang selaku pemangku, akhirnya mereka dimakamkan di pelataran, tidak boleh di atas. Begitu, yang di atas, yang di sini hanya orang-orang bijak. Lambang kerbau ini dibicarakan di dalam adat Manggarai dalam bentuk vasebunut. Vasebunut itu tali izuk yang lilit di atas itu. Itu tidak bisa dirubah itu nanti tali untuk ikat kerbau. Sedangkan kudanya pakai vasebua. Sehingga kalau rumah ada sebenarnya harus ada bengke buah, ada rotan untuk keliling ikat itu. Itu nanti dilambangkan dalam hewan kuda. Begitu. Kemudian yang kedua, maka taruh tanduk kerbau itu karena hewan yang paling besar sudah untuk wilayah Manggarai ini adalah untuk belis itu kerbau. Sehingga tidak bisa dirubah, tanduknya harus taruh di atas. Dalam rangka mendukung pariwisata Labuan Bajo sebagai pariwisata premium, tentu ada imbasnya juga ke Manggarai Timur. Manggarai Timur sudah menetapkan langkah-langkah pengembangan pariwisata. Tentu yang pertama menetapkan klaster kawasan pariwisata. Ada klaster 1, klaster 2, klaster 3. Tentu sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing wilayah. Hari ini ataupun siapa masyarakat Manggarai Timur mempromosikan kita punya potensi wisata alam ini, wisata budaya, dengan segala macam narasi-narasi yang baik. Narasi itu penting, cerita itu penting, supaya ada daya tarik manusia datang ke Manggarai Timur. Nah, lewat LSM Cengka Ciko ini, saya memberi apresiasi kepada kamu. Kalau mau mengembangkan wisata budaya di Kabupaten Manggarai Timur, saya minta kamu eksplor terus potensi budaya kita di Manggarai Timur dengan segala cerita-cerita yang unik yang membuat daya tarik masyarakat luar masuk ke Manggarai Timur. Bisa cerita sedikit tentang Desa Nangapun sebagai salah satu desa yang akan ditetapkan sebagai desa wisata? Nangapun ada di Kecamatan Daerah Selatan. Tentu di sana ada situs-situs budaya yang unik. Ya, ada telapak kaki, ada buah terlarang. Nah, situs budaya ini mesti diceritakan keunikannya. Baik yang bersifat magis religius, yang magis itu mesti diceritakan. Ya, buah terlarang itu kenapa? Begitu juga dengan telapak kaki. Telapak kaki terjadi karena apa dulu? Dan apa kira-kira larangan-larangan untuk itu harus dinarasikan secara baik sehingga orang tertarik ke sana. Jangan diceritakan yang biasa-biasa saja, diceritakan secara baik. Nah, kalau itu kita promosikan betul besok, maka Nangapun juga kita tetapkan sebagai desa wisata. Saya berkeinginan memang ya kalau ada potensi wisata baik di Manggarai Timur, semua kita tetapkan jadi wisata. Karena kekuatan kita justru di alamnya, di alam dan juga di budayanya.